beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli. Apa gunanya semua ini? Apa artinya semua ini? Kebajikan, kesatriaan, kepahlawanan, pekerti luhur yang diajarkan para dewa. Hai dewa-dewa yang bersemayam di atas langit, turunlah dari atas tahtamu dan jawablah pertanyaanku ini. Ayo jawablah pertanyaan Arya Kamandanu. Eli Ermawati. Untuk apa Tuhan ngurusin saya? Tekad saya sudah bulat. Lebih baik saya mati daripada harus kehilangan suami yang amat saya cintai. Tuhan tak mempunyai hati. Tuhan berhati batu. Lepaskan saya, Tuhan. Tuhan kejam. Tuhan kejam. Lepaskan! Dan Yvonne Rose. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-696 ini, didukung oleh para pemain, Yanuar sebagai Ratanja, Eli Ermawati sebagai Meisin, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakyat Pemintihan, Narto Bantul sebagai Rawedeng, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng akhirnya mengalah. Semula dia mau memaksakan kehendaknya membawa Nyai Paricara saat itu juga. Tapi Nyai Paricara menolak karena masih banyak yang harus dikerjakannya di desa Pasuruhan 1. Ratanca lalu menengahi persoalan itu. Dan akhirnya dia terpaksa ikut Nyai Paricara ke Pasuruhan 1. Aku bersedia pergi ke Majapahit untuk mengobati penyakit Gusti Prabu. Tapi tugasku di Pasuruhan 1 harus kuselesaikan dulu, Ratanca. Iya, Kakak Mesin. Saya mengerti. Lalu, bagaimana kabarmu selama hidup di Majapahit? Baik-baik saja, Kakak Mesin. Gusti Ramapati sangat memperhatikan saya. Apa keperluan dan kebutuhan saya selalu dicukupinya. Saya menjadi tabib pribadinya. Dengan kata lain, kau sudah hidup mapan di sana, bukan? Sudah tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan. Makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal pun enak. Iya, saya sudah dianggap seperti anak sendiri. Kalau begitu, kau memang tidak boleh sampai mengecewakan Gustimu itu. Apa kehendak dan perintah Gustimu, wajib kau melaksanakannya. Oh ya, di mana Rawedeng kau suruh tunggu? Saya suruh mereka menunggu di tapal batas desa. Rawedeng orangnya memang kasar, Kakak Mesin. Dia selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai kehendaknya. Ah, itu biasa. Mereka yang merasa dirinya punya kekuatan dan kekuasaan biasanya menggunakan cara itu. Aku sudah tidak heran lagi. Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Kita perlu istirahat sebentar. Coba kita berhenti dulu. Baik, Nyai. Iya. Wali Kadep menghentikan keretanya di tepi jalan menuju desa Pasuruhan 1. Meisin mengajak Ratanca turun.
Keduanya lalu berjalan ke arah gundukan tanah di bawah sebuah pohon yang rindang. Sementara itu, Wali Kadep sibuk dengan kuda dan keretanya. Mengapa kita berhenti di tengah perjalanan, Kakak Mesin? Aku ingin bicara panjang lebar padamu. Sudah lama kita tak bertemu. Jadi wajar kalau kita saling melepas rindu di saat-saat seperti ini. Di Pasuruan 1, ya pasti nanti aku sibuk. Banyak yang akan kukerjakan. Tidak mungkin kita bisa bicara enak seperti ini. Sebenarnya, saya ingin sekali Kakak Mesin tinggal di Istana Majapahit. Karena dengan begitu kita bisa selalu bertemu. Tidak seperti sekarang. Kalau mau ketemu susahnya bukan main. Ratanja, siapa orangnya yang tidak ingin hidup tenang seperti kau di Majapahit? Tapi panggilanku untuk menolong orang sebagai tabib yang dibutuhkan tidak memungkinkan hidup seperti itu. Aku harus keluar masuk desa ditemani Bapak Wali Kadep. Di setiap desa itu pasti ada saja orang yang sakit, yang sangat membutuhkan pertolongan. Terlebih kalau orang itu miskin, tak ada biaya, hidupnya pas-pasan. Untuk memanggil tabib lain, biayanya mahal. Maka aku terpanggil buat menolongnya. Hati Kakak Mesin mulia, sebagaimana hati Bapak Wong. Kadang saya ingin hidup seperti Kakak. Tapi tidak, Ratanja. Kau masih sangat muda. Masih banyak harapan yang bisa kau raih. Dan hidup di Majapahit sangat berarti untuk hidupmu di masa depan. Hidup seperti aku bukanlah jalanmu, Ratanja. Kita punya garis hidupnya sendiri-sendiri. Hanya yang perlu kau ingat, Ratanja, berhati-hatilah hidup di istana. Pandai-pandailah membawa dirimu. Jangan mudah dihasut atau terhasut. Kesampingkanlah pikiran-pikiran tentang ingin hidup enak tanpa jerih payah keringatmu sendiri. Bersusah payahlah di masa mudamu, agar kelak kau dapat memetik hasilnya. Iya, Kakak Mesin. Kau masih ingat bagaimana pesan Bapak Wong kepada kita? Saya ingat, Kak. Kita tidak boleh memilih-milih untuk menolong sesama. Bagus. Lalu? Jadilah tabib yang baik. Hendaklah pekerjaan itu dilakukan sepenuh hati, tanpa embel-embel pamrih. Kita bekerja tidak untuk uang, tetapi demi kemanusiaan. Bagus. Jadikan itu patokan dalam hidupmu sebagai seorang tabib. Dan ingat, kita hanya menolong, bukan menyembuhkan. Karena kesembuhan itu datangnya bukan dari tangan kita, melainkan dari kehendak Sang Hyang Widiwasa. Kita manusia sebenarnya tak mampu berbuat apa-apa. Semuanya hanya terletak pada Yang Maha Kuasa. Sebab itu, janganlah kita menjadi takabur. Manusia itu serba terbatas. Kita harus mengakui keterbatasan itu. Dan manusia yang bijaksana adalah manusia yang mengakui keterbatasannya. Mesin berpesan banyak-banyak pada Ratanja, baik tentang hidup yang arif maupun mengenai bagaimana sikapnya sebagai seorang tabib. Ratanja mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dia ingin hidup sebagaimana yang pernah Bapak Wong pesankan. Kereta kuda yang dibawa oleh Wali Kadep itu pun terus meluncur di jalanan berbatu. Di dalamnya Mesin terguncang-guncang sambil masih menasihati Ratanja. Mereka menuju Pasuruan 1, di mana Mesin selama ini tinggal sebagai tabib. Hampir seharian penuh mereka terguncang-guncang di atas kereta. Kini mereka sudah memasuki batu. Nyai memanggil saya? Kau tentu tahu siapa yang ada di sampingku ini. Siapa ya?
apakah dia ini Ratanca? Iya, dialah Ratanca. Dia datang menemuiku untuk mengemban tugas dari Gustinya Ramapati. Oh, apakah Nyai akan pergi ke Majapahit? Gusti Prabu sakit keras. Aku diminta datang ke istana. Pergilah Nyai. Kesehatan Gusti Prabu tentu harus segera diperhatikan. Biarlah pekerjaan di sini saya yang akan menanganinya. Iya, maksudku memang begitu. Bapak Rake Pamintihan tidak keberatan kan? Kalau semua tugas selama aku di Majapahit, Bapak yang menanganinya. Tidak, Nyai. Saya tidak berkeberatan. Saya malah senang mendapat kepercayaan seperti ini. Selain itu, saya juga senang kalau Nyai mau pergi ke Majapahit untuk mengobati Gusti Prabu Sangramawijaya. Aku senang kalau Bapak Rake Pamintihan mau mengambil alih tugasku selama aku berada di sana. Karena itu, berhati-hatilah menjalankan tugasmu. Terutama, jangan sekali-kali membebani si sakit dengan biaya tinggi. Juga, jangan segan untuk menerima panggilan di pelosok-pelosok desa. Orang sakit butuh pertolongan. Sebab itu, tolonglah dia benar-benar. Jangan melihat kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat. Tugas menolong orang, mengobati orang adalah tugas kemanusiaan. Iya. Jadi hendaknya lakukanlah itu dengan tanpa pamrih. Iya, Nyai, iya. Jangan sembarangan memberikan obat. Iya. Sebelum diteliti betul apa penyakitnya. Iya, baik, Nyai. Saya akan semakin teliti dalam memeriksa sakitnya seseorang. Bapak Rake Pamintihan. Saya, Nyai. Sembuh tidaknya penyakit seseorang bukan kita yang menentukan. Kita cuma perantara. Tangan yang digunakan Hyang Widiwasa untuk menolong sesama kita. Jadi, kita ini memang tidak mempunyai kuasa. Hyang Widilah yang menentukan sembuh tidaknya sakit seseorang. Sebab itu, berpasrahlah kepadanya. Senantiasa berdoa. Hidup kita sebagai tabib tak boleh jauh dari Hyang Widi. Iya. Antara kita dengan Sang Maha Kuasa harus ada persatuan yang kuat. Saya, Nyai. Nah, Bapak Rake Pamintihan, barangkali masih ada yang mau ditanyakan sebelum besok aku berangkat ke Majapahit? Sepertinya Nyai sudah mengatakan semuanya. Saya cukup jelas dan mengerti. Saya hanya ingin berpesan agar Nyai berhati-hati selama berada di Majapahit. Jangan sampai terjadi apa-apa di sana nanti. Sebab saya masih menginginkan Nyai kembali lagi ke Pasuruan satu ini. Dan kembali dapat mengemban tugas sebagaimana sedia kala. Aku akan berhati-hati. Dan terima kasih atas perhatianmu. Apakah kita akan langsung ke Majapahit, Kakak Mesin? Iya, kita tidak boleh terlambat dengan sakitnya Gusti Prabu. Saya pikir juga demikian, Kak. Kita harus cepat tiba di istana. Saya kira Kakak masih akan ada urusan lain di desa yang nanti akan kita lewati. Tidak, Ratanca. Kita tidak akan mampir-mampir lagi di desa lain. Dari sini, kita langsung saja ke istana Gusti Prabu. Aku khawatir akan terlambat. Ya, saya setuju sekali. Tapi ingat, Ratanca. Ada apa, Kakak Mesin? Di sana nanti seperti biasa. Jangan panggil aku dengan sebutan Mesin. Saya mengerti, Nyai Paricara. Sebutan Nyai Paricara akan saya gunakan sejak kita bergabung kembali dengan prajurit-prajurit dan Paman Rawedeng. Bagus. Rupanya kau masih ingat pesanku yang pertama dulu. Saya selalu mengingat apa yang dipesankan Kakak Mesin. Bagus. Terima kasih. Oh ya,
Mari kita segera berangkat. Bapak Wali Kadep? Ya, saya Nyai. Ada apa Nyai Paricara? Apakah kereta dengan kudanya sudah dipersiapkan untuk perjalanan kita ke Majapahit? Ya, sudah Nyai. Sejak pagi buta tadi, saya sudah bangun untuk menyiapkan kereta berikut kudanya. Saya sudah periksa keadaan kereta untuk perjalanan jauh ini. Begitu juga dengan kuda-kudanya. Semuanya dalam keadaan siap untuk menempuh perjalanan jauh. Bagus. Aku selalu senang dan puas dengan pekerjaanmu, Bapak Wali Kadep. Nyai, jangan suka memuji-muji. Saya bisa salah tingkah. Oh ya, barang-barang apa yang perlu saya naikkan ke dalam kereta, Nyai? Sudahlah, ini saja. Beberapa potong pakaian ganti dan sedikit rempah-rempah yang pasti akan kita perlukan di sana nanti. Ya, baik, Nyai. Boleh saya angkat sekarang? Angkatlah. Kita harus cepat berangkat mumpung masih pagi. Bapak Raki Pamintihan? Saya, Nyai. Bawa naik ke atas kereta rempah-rempah yang ada di situ. Oh, baik, Nyai. Ayo Ratanja, kita berangkat. Mari Kakak Mesin. Hari masih pagi ketika kereta kuda yang dikendarai Wali Kadep mulai menyusuri jalanan kecil desa Pasuruhan 1. Mereka nampaknya sudah siap benar untuk mengadakan perjalanan jauh ke Majapahit. Wajah Mesin kelihatan cerah. Begitu juga wajah Wali Kadep. Ratanja berbicara tentang kesehatan Gusti Prabu yang sudah sering terganggu. Mesin mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi kadang-kadang pikiran Mesin melayang setibanya di Majapahit nanti. Kakang Kamandanu, setelah sekian lama kita berpisah, kini kita akan bertemu lagi. Ya, kita pasti akan bertemu di Majapahit nanti. Aku tak mungkin bisa menghindar, Kakang. Oh, aku senang dan bahagia. Kau sekarang sudah dapat hidup sebagaimana layaknya. Kau sekarang sudah menjadi seorang panglima kerajaan Majapahit. Sekarang kau sudah menjadi orang besar, orang berpandang. Aku senang, Kakak. Senang, bangga, dan bahagia. Kakang Kamandanu, aku masih mencintaimu, Kakang. Sampai kapanpun, aku masih dan tetap mencintaimu. Tetapi kita tidak mungkin bersatu, Kakang. Tidak. Kau sekarang sudah berkeluarga. Sakawuni istrimu yang cantik itu tentu bahagia bersuamikan dirimu, Kakak. Tidak, aku tidak boleh tenggelam dalam perasaan semacam ini. Aku tetap Nyai Paricara. Aku bukan Mesin. Mesin telah terkubur hidup-hidup dalam masa laluku yang suram.
Kereta kuda yang membawa Meisin dan dikendarai oleh Wali Kadep terus berderak-derak di atas jalanan berbatu. Ratanja masih bertutur tentang keadaan Majapahit dan kesehatan Gusti Prabu. Tak terasa perjalanan mereka telah sampai di tapal batas desa Kedung Dawa, di mana Rawadeng dan prajurit-prajuritnya menunggu. Wah, apa saja yang kalian kerjakan di sana sampai aku harus menunggu begini lama, Ratanja? Coba, jika kalian tidak usah macam-macam ke Pasuruan I, tentu sekarang ini kita sudah sampai di Majapahit. Paman, Nyai Parijara bukan cuma milik kita saja, tapi milik semua orang. Banyak yang harus dikerjakannya di Pasuruan I, dan itu untuk kepentingan siapa saja. Baru sekarang dia bisa berangkat. Apakah Paman masih tidak puas? Ini tugas pemerintah, Ratanja, bukan tugas perorangan maupun pribadi. Jadi, kalau dia masih saja banyak tingkah, maka itu sama artinya dengan tidak mau mengabdi kepada junjungan kita Gusti Prabu Sang Ramawijaya. Dan itu sama juga dengan tidak mau mengabdi pada Majapahit. Dan jika tidak mau mengabdi, maka dia sama dengan memberontak terhadap Majapahit. Paman, mengapa begitu gampang Paman mengatakan pemberontak? Nyai Parijara bukan pemberontak. Nyai Parijara adalah seorang tabib yang dibutuhkan orang banyak, dimanapun dia berada. Ratanja, apa kau tidak sadar bahwa ini tugas dari Gusti Ramapati? Justru Paman yang tidak sadar bahwa sebenarnya ini adalah tugas saya. Tugas Paman hanyalah mengawal saya mencari dan menemukan Nyai Parijara. Lain itu tidak ada. Jadi, kalau soal Nyai Parijara Paman pun ikut menanganinya, maka ini sudah campur tangan namanya. Dan ini salah besar. Karena Paman sudah mengeruhkan suasana dan membuat tugas saya terganggu. Ratanja. Baiklah, kalau saya masih juga dipaksa dan ditekan, maka saya akan membatalkan perjalanan saya. Apa katamu? Coba ulangi. Saya tidak suka dipaksa dan ditekan. Maka itu, lebih baik saya pulang saja. Habis perkara. Meisin kesal. Rawadeng masih saja menampakkan keangkuhannya. Dia ingin memperlakukan Meisin dengan seenaknya. Meisin lalu memutuskan untuk pulang saja ke Pasuruan I. Rawadeng kaget bercampur marah, tapi dia tak mampu berbuat apa-apa. Nah, apakah Meisin tidak jadi berangkat ke Majapahit? Dan bagaimanakah dengan kesehatan Gusti Prabu Sang Ramawijaya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.